Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai, Ibu minta tolong pimpin doa dulu untuk sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Ketua Kelas Damiri. Ayo teman-teman kita membaca doa. Rabbis hadis sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi Amin. Baik, cukup jumlah kelas kita 246 kehadiran. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti semangat ya belajar dengan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, harus ingat dengan kesepakatan kita kemarin, kesepakatan kelas apa saja. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat, menjaga kebersihan. Terus? Oke, mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum masuk, Ibu ingatkan lagi, kita materi selanjutnya ini adalah tentang AI yang mungkin tidak asing bagi kalian, tetapi belum paham sepenuhnya apa sih sebenarnya AI itu. Nah, untuk aplikasi AI ini, pasti pernah kalian membayangkan sebuah aplikasi yang kalian sukai, tapi dia tahu video apa yang kalian inginkan, yang kalian sukai. Seperti TikTok dan YouTube. Nah, sebelum materi ke AI, Ibu ingin tanyakan, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana cara sistem kerja AI tersebut? Ada yang tahu tentang Google Assistant? Siapa yang ingin memperagakannya? Ayo. Oke, boleh. Lucy silakan maju. Dia minta apa di Google Assistant? Kita minta tentang cuaca hari ini. Coba. Tapi harus spesifik ya. Kita tanya karena kita di Kabupaten Oki, jadi harus di Kabupaten Oki ya. Ya. Oke. Hai Google, bagaimana cuaca hari ini di Oki? Suhu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat ini 30 derajat dan sebagian berawan. Jadi dia memberitahukan bahwa di sini di aplikasi Google Assistant dia sebagian panas tapi berawan. Berarti di sini disebutkan 30 derajat Celcius. Artinya di sini dia memberikan data suhu saat ini adalah 30 derajat Celcius di Kabupaten Oki. Oke, silahkan duduk. Terima kasih Lucy. Nah, sekarang Ibu tanya, jika kalian bisa membuat asisten pintar kayak Google Assistant tadi, apa yang ingin kalian lakukan saat kalian sudah membuat aplikasi sendiri? Ya, siapa? Ayo, buka pendapatnya. Oh, mentranslatekan soal. Jadi seluruh soal-soal itu ditranslatekan oleh Google Pinter yang kalian buat. Itu salah satunya. Apalagi coba? Apalagi coba? Ayo, Septi. Oke, mencari jawaban soal. Apalagi? Yang saat kalian ingin mencari apa di Google Assistant? Google, saya ingin mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan dalam artian apa? Harus spesifik. Pekerjaan yang
Misal, Google, saya ingin mempermudah pekerjaan saya, bagaimana cara memasak soto babat, atau mungkin yang lainnya. Oke, berarti sudah tahu bagaimana cara AI itu bekerja dengan bantuan prompt atau perintah yang kita minta. Nah, tujuan hari ini sebenarnya bagaimana cara kita melihat, terus mengubah dunia dengan teknologi, bagaimana dengan cara kerjanya secara keseluruhan akan kita praktekkan dan kalian cari bagaimana AI yang sudah ada, baik itu yang kalian ketahui ataupun mungkin yang masih tanda tanya bagaimana cara penggunaannya. Oke, di akhir kelas ini kita akan memulai bagaimana dunia digital kita itu bisa dapat kita gunakan dalam dunia pendidikan saat kalian belajar. Oke, Ibu lanjutkan sebelum orientasi ya. Nah, Ibu minta bagaimana sih sebenarnya AI itu bekerja? Bagaimana AI itu caranya bekerja? Dia membongkar aplikasi yang kalian senangi. Apa saja? Coba saya Ibu tunjukkan yang siapa-siapa yang tahu aplikasi-aplikasi AI yang saat ini sedang marak. ChatGPT, terus Google Map, apalagi? Google Assistant. Apa? Canva, apalagi? Meta AI itu ada di Facebook dan Instagram juga ya. Jadi ada 3 Instagram. Kalau misalnya menggunakan sosial media Instagram, Facebook, dan WA itu bisa kita cari di Meta AI. Ya, Meta AI. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan apa rekomendasi yang kalian inginkan pada Google Assistant tadi. Nah, tadi ditanyakan, hai Google, cuaca hari ini di Kabupaten Oki apa? Disebutkan dari Google dan diberikan jawaban yang pasti. Terasa kan saat ini setelah jam upacara tadi terasa hangat di sekitaran sekolah kita. Nah, selanjutnya tadi disebutkan siapa yang menggunakan Facebook? Ibu tanya, siapa yang menggunakan Facebook? Tidak main Facebook. Siapa yang main Facebook? Ada nggak yang main? Oke, Lucy, gimana? Facebook ada nggak? Di dalam Facebook kalian bisa mencari teman-teman yang tidak tahu dari kontak kita. Oh, dari kontak kita. Jadi dia akan akan hadir pada saat di Facebook itu tambahkan teman. Sebenarnya teman itu sudah berteman di nomor HP kita, tapi dia muncul pada saat di Facebook. Jadi sebelum memulai yang mana dinamakan AI, Ibu sampaikan materi yang ada di layar, kita harus semangat dulu belajar. Bagaimana kita kepingin apa? Ice breaking. Oke, ice breaking hari ini pakai tepuk semangat ya? Oke. Silakan berdiri ya, anak-anak. Pakai 2 kali ya, biar lebih semangat lagi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 1 kali lagi. Tepuk semangat. 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 Beri aplaus untuk kita semua. Silakan duduk. Baik, Ibu akan menyampaikan materi yang akan Ibu sampaikan. Ini adalah tentang AI. Kalau dibaca bahasa Indonesia pasti AI ya. Tapi karena ini adalah bahasa Inggris yang kita plesetkan, berarti ini adalah AI. AI adalah artificial intelligence, yang artinya adalah kecerdasan buatan. Bu, kami bisanya sampai situ. Apa sih sebenarnya AI itu? Nah, sekarang Ibu beri materi ini. Sebelum masuk ke materi, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Kita sebut sama-sama. Yang pertama, berarti mampu mengenal perangkat
kecerdasan artifisial. Yang kedua, menerapkan perangkat kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi yang pertama adalah mampu mengenali perangkat, yang kedua adalah menerapkan perangkat tersebut. Selanjutnya, pengertian dari AI tadi adalah artificial intelligence atau AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugasnya yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi sebelum AI ini hadir, sebenarnya kecerdasan manusia itu ingin dikembangkan lagi menggunakan sebuah mesin. Ini mencakup teknik algoritma yang memungkinkan mesin untuk memahami, belajar dari data dan membuat keputusan yang cerdas. Bu, sebenarnya AI itu cerdas. Sebenarnya yang cerdas itu adalah manusia. Harus paham ya. Kemudian sejarah dari AI. Sejarah dari AI itu dimulai dari sekitar tahun 950. Siapa penemunya? Coba lihat, baca. Alan Turing, seorang ilmuwan komputer Inggris. Dia mengajukan pertanyaan, apakah mesin bisa berpikir seperti manusia, dan mengembangkan tes Turing. Jadi dia sebelum membuat mesin itu, dia menggunakan tes Turing itu pada tahun 1956 di konferensi di Amerika Serikat, dianggap sebagai awal resmi dari lapangan AI modern. Jadi sudah lama nak sebenarnya AI ini kalau sudah di luar negeri, di Amerika Serikat dan Inggris. Hanya saja sekarang AI itu sudah nampak beberapa tahun baru tahu di Indonesia. Nah, selama beberapa dekade berikutnya, para peneliti mengembangkan berbagai teknik algoritma dalam upaya untuk menciptakan kecerdasan buatan. Jadi semakin tahun para peneliti meneliti bahwasanya AI ini bisa digunakan untuk menciptakan kecerdasan buatan yang sebenarnya itu adalah kecerdasan manusia, tapi dibentuk dan diatur oleh sebuah mesin. Selanjutnya, nah ini hubungan antara AI dengan informatika. Kalau informatika, Bu, kami sudah belajar, ya. Informatika sudah tahu kan? Nah, lihat, informatika dan kecerdasan buatan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Lihat, cara berkaitannya seperti apa? Informatika membantu dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan AI. Jadi informatika itu dibalut oleh AI yang dibalut informatika, apa informatika yang dibalut AI? AI yang dibalut oleh informatika, bukan informatika dibalut dari AI. Bukan. Oke. Misal ya, coba lihat, dalam menciptakan komputer pintar yang mampu belajar dari data atau membuat keputusan sendiri, di bidang informatika dipelajari cara mengumpulkan, menyimpan, memproses data yang diperlukan untuk melatih AI selain itu. Ya, nah, dipelajari juga berbagai teknik algoritma yang digunakan untuk membentuk AI menjadi lebih pintar, efektif. Kemudian dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti rekomendasi produk online, pengenalan suara, atau pengolahan gambar. Kenapa di Google Assistant bisa kita temukan suara saat kita mengucapkan akan menemukan informasi-informasi data kata-kata dan informasi gambar serta video. Lengkap kan di Google Assistant itu? Nah, sehingga teknologi lebih cerdas dan berguna bagi banyak bidang kehidupan. Ini AI sekarang sudah dikembangkan di berbagai sektor pendidikan dan hiburan. Selanjutnya apa lagi? Penjualan. Jadi di berbagai bidang, dari kesehatan nak dipakai, dari pendidikan juga dipakai, di sebuah perusahaan pun dipakai. Sekarang selanjutnya, nah, kegunaan AI merasuk ke dalam hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari sistem virtual seperti Siri dan Google Assistant, ya.
yang membantu dalam pencarian informasi, menetapkan pengingat hingga memainkan musik favorit kalian. Misal, Google, tolong carikan musik yang saya inginkan. Saya ingin lagu kemesraan. Ia akan muncul tanpa harus kita ketik. Sesuai dengan prompt juga, kita ketik juga dia akan muncul. Nah, sehingga pada saat smartphone, pengaturan privasi di media sosial, di sektor transportasi AI digunakan dalam aplikasi navigasi untuk memberikan rute tercepat. Nah, tadi ada rute tercepat. Contohnya apa? Grab. Grab itu dimintai menggunakan aplikasi Google Map. Ya. Itu salah satu Grab. Atau apalagi selain Grab? Maxim. Apalagi? Gojek, itu salah satunya. Nah, di rumah perangkat pintar yang dikendalikan AI seperti apa? Termostat cerdas, lampu pintar, sistem keamanan memberikan kenyamanan dari efisiensi energi. Dengan berbagai kegunaan AI, setelah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang kita hadapi. Coba cari Google, bagaimana memperbaiki pintu yang sedang rusak. Pasti ada itu tutorialnya, atau nanti dilihatkannya di YouTube atau di TikTok dan sebagainya. Itu pada cara AI di Google Assistant. Next, selanjutnya ini adalah contoh produk AI. Kata Ibu tadi ada yang menyebutkan ChatGPT, Bu. ChatGPT. Kenapa ChatGPT pertama? Ini sebenarnya ChatGPT ini sudah banyak yang menggunakannya. Google Assistant sudah biasa ya. Dan tadi contohnya juga adalah Google Map untuk transportasi. Selanjutnya dampak positif. Jadi kalau AI ini pasti setiap sesuatu itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak dari dampak positifnya adalah yang pertama adalah analisis data lebih baik. Kenapa? Dia bisa mengumpulkan secara cepat data, efisiensi, dan sesuai dengan informasi yang tersedia. Misal, Google, saya ingin data dari jumlah peserta didik di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Pasti akan muncul data. Kemudian, yang kedua, analisis data yang lebih baik tadi. Yang pertama, peningkatan efisiensi produktivitas itu beban waktunya manusia untuk fokus pada pekerjaan ya. Kalau yang tadi analisis datanya lebih cepat, pengembangan teknologi inovasi apa? Menjadi penorong utama pengembangan teknologi baru, membuka peluang baru dalam berbagai sektor seperti transportasi, manufaktur, dan layanan konsumen. Yang keempat apa? Peningkatan kualitas hidup. Apa saja coba? Asisten, perangkat, meningkatkan efisiensi energi. Dengan adanya AI, tidak perlu kan capek-capek. Oh, tidak lagi mau cari tukang apa segala macam. Kita cari Google, minta tolong bagaimana cara memperbaiki mesin cuci. Itu yang pernah Ibu alami. Jadi tidak perlu mencari tukang cuci cukup dengan alat seadanya di rumah, dicoba. Alhamdulillah, karena ada benda yang tidak terkait di mesin cuci, Ibu kaitkan lagi dan alhamdulillah mesin cuci yang Ibu pakai kemarin bisa Ibu gunakan lagi tanpa harus memanggil tukang mesin atau suami Ibu sendiri. Itu salah satu contoh dampak positif yang saat ini Ibu alami dengan berbekal mencari di YouTube. Ya, bagaimana memperbaiki mesin cuci yang tidak bisa hidup. Contoh yang kelima, kemajuan dalam pendidikan dan penelitian. Ini yang digunakan dalam pendidikan kita.
AI menyediakan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan siswa di bidang penelitian, membantu dalam analisis data. Jadi analisis data itu kita bisa cari di Google, bisa cari di ChatGPT juga bisa, tapi tetap sesuai dengan pedoman bagaimana kecerdasan manusia itu harusnya lebih didahulukan. Kita harus melihat data yang sesungguhnya dengan data yang ada. Nah, jadi mendapatkan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi penelitian kalian itu akan diteliti lagi oleh orang lain, diteliti lagi orang lain, dan hasilnya kemungkinan besar akan meningkat ataupun menurun sesuai dengan penelitiannya. Selanjutnya, dampak negatif. Ini adalah materi yang terakhir yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama apa? Pengangguran struktural. Why? Kenapa? Kenapa? Karena tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini diambil alih oleh asisten AI. Nah, salah satunya. Jadi artinya nak, AI ini saking ke bahasanya tuh terlewat cerdas yang diambil, dia tidak perlu lagi menggunakan manusia, tapi dengan cukup pekerjaan. Contoh yang sederhana, misal tadi kata Ibu, dengan adanya AI tidak perlu lagi cari tukang mesin cuci. Jadi nggak berguna kan tukang mesin cuci. Dulu zaman Ibu, yang namanya orang yang ahli komputer bisa buka les komputer. Tapi zaman sekarang dengan tanpa harus les, kalian cukup buka tutorial baik itu di YouTube, di TikTok, ataupun video tempat yang kalian inginkan, kalian bisa melakukan atau mengetik dengan cepat. Bagaimana cara menyusun proposal dengan baik, bagaimana membuat angka 1, 2, 3 dengan rapi, itu cukup kita cari di AI, di Google Assistant bisa, di YouTube bisa, dan TikTok, dan sebagainya. Itu yang kedua, ketergantungan yang berlebih. Nah, itu ketergantungan yang berlebih ini, tugas-tugas dari yang dapat mengakibat penurunan kemampuan manusia. Tanpa harus kita yang bekerja, AI yang melakukan, kita jadinya malas. Makanya ketergantungan yang berlebih itu mengakibatkan kemalasan pada manusia. Ketiga, kebocoran data dan privacy. Kalau yang biasa pakai mobile banking itu bisa ditarik. Banyak orang-orang yang cerdas mencari uang melalui aplikasi. Contohnya, misal tadi, Lucy punya Facebook. Facebooknya itu tidak menggunakan verifikasi 2 langkah. Dia lebih cepat bisa dihack oleh orang, akunnya dipakai, apa gunanya? Nanti inbox. Lucy, saya lagi, dia inbox temannya, saya lagi kesusahan, tolong dong pinjam duit 1 juta. Karena teman tadi percaya kalau itu adalah Susi, dan si teman akhirnya mengirimkan uang melalui rekening orang lain, dan tanpa sadar dia bilang, sudah diambil belum, misal sudah ketahuan oleh Lucy bahwasanya dihack, dan ternyata korbannya sudah banyak. Itulah salah satu dari kebocoran data dan privacy. Tahu nomor HP kita, tahu nomor rekening kita, dan sebagainya. Untuk yang keempat, kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu adalah akses terbatas terhadap teknologi AI yang kurang keterampilan yang dibutuhkan untuk beroperasi dengan AI dapat memperbesar kesenjangan digital antara individu dan kelompok. Contoh nak ya, beda Gen Z. Sekarang kalian adalah Gen Z. Dengan Gen, anggap kalau Ibu masih ikut Gen kalian. Di atas Ibu lagi, itu mereka menggunakan HP Android itu hanya untuk menelepon atau menchat anak-anaknya atau keluarganya. Sedangkan kalian dengan satu HP, dengan smartphone yang kalian pegang, itu kalian bisa gunakan apa? Main game terus. TikTok kan, apa lagi? WA, terus jajan, apa lagi? Belanja online kan? Terus
Main game tadi sudah. Apa lagi? Bisa memanggil Grab untuk berangkat ke sesuai dengan tujuan. Saking canggih dengan satu smartphone. Oke. Itulah materi sedikit banyaknya yang Ibu pahami. Untuk itu tadi kan tujuan pembelajaran kita yang kedua apa, Nak? Tadi menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum. Nah, tadi sudah mampu mengenal dan sekarang kita menerapkan. Sebelum menerapkan, Ibu akan bagi kelompok. Karena jumlah kita ada 16, kita bagi 4 kelompok. Ibu atur ini kelompok 1 ya, biar nggak lagi. Jadi tinggal yang di depan tinggal berbalik ke belakang ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kelompoknya Ibu bagi. Untuk kelompok 1 itu tentang e-commerce atau sosial media. Contohnya apa? TikTok, Shopee, Instagram, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kelompok 1 ya, ini 1 ya. 1 di sini berarti 1 tadi e-commerce atau sosial media tadi ya, TikTok, Shopee, Instagram. Kelompok 2 pendidikan dan produktivitas sih. Produktivitas apa? Grammarly, Photomat untuk matematika, Google Translate. Oke, Google Translate. Yang ketiga itu tentang transportasi atau navigasi. Apa saja contohnya? Grab, Gojek, Maxim. Ya. Yang keempat itu tentang hiburan. Oke, Mobile Legends, Netflix, sportif. Oke. Nah, sekarang sudah dibagi, Ibu akan membagikan setiap kelompok itu lembar LKPD. Tolong dikerjakan dan waktunya jangan banyak-banyak ya. Satu kelompok, tolong dibuat nama. Silakan berbalik ke belakang. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan satu lagi kelompok 4. Satu lagi kelompok 4. Boleh berbalik ya. Oke. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan yang kalian gunakan. Balik Lijah, jangan kayak gini. Oke. Ada yang masih bingung dengan pertanyaannya? Kelompok 3? Ya Bu, sudah paham. Oke, sudah paham ya? Kelompok 4 ada yang kurang paham tentang soalnya? Oke, siap. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Seandainya sebenarnya ini pertanyaannya dari tentang apa tadi? Tentang pendidikan dan apa tadi? Pendidikan dan Produktivitas. Oke, produktivitas. Ibu tanya, apa yang paling ajaib di aplikasi yang kalian pakai pada kelompok pendidikan dan produktivitas ini? Terus
Ada nggak AI-nya di situ? Ada nggak AI-nya? Ada, Bu. Ya? Nah, apa saja coba? Kayak misalnya, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan dan produktivitas tadi. Ada Grammarly Mm-mm. dengan Photomath Mm-mm. dengan Google Translate. Oke, nanti di sana kan ada pertanyaan nomor berapa nih? Nomor 3. Bagaimana teknologi AI seperti ini bisa digunakan di bidang lainnya? Nah, dia minta boleh berikan contoh nggak? Apa-apa, tiga-tiganya boleh. Salah satunya aja ya. Oke. Sudah paham ya dengan soal? Oke. Nah, terus ada nggak di sini aplikasi pendidikan yang buat kalian kecanduan atau privasinya kurang kayak gitu? Itu TikTok berarti itu sudah di ranahnya rombongan kelompok 1 ya. Nah, berarti walaupun kalian kelompok apa tadi pendidikan dan produktivitas, tapi kalian tahu sebenarnya kecanduannya tuh kalau pakai aplikasi tuh pakai TikTok di bagian e-commerce ya atau sosial media. Berarti kecanduannya di TikTok. Oke. Kelompok 1. Ini kelompok 1 gimana nih? Ada aplikasi ajaib yang bisa memungkinkan mengenai AI pada kelompok kalian di e-commerce dan sosial media? Ada. Apa tuh? Kayak Shopee atau merekomendasi produk sesuai pencarian dan riwayat belanja. Oke. Nah, itu Ibu tanya nih, aplikasi yang ajaib itu berarti merekomendasikan yang tadi kan? Iya. Nah, ada nggak kira-kira yang mungkin aplikasi di antara aplikasi tersebut yang membuat kalian kecanduan atau kecanduan berbelanja? Berarti itu di bagian e-commerce itu adalah kecanduan berbelanja, dan pada saat di sosial media di mana itu di TikTok ya, TikTok sekalian TikTok Shop itu kan dia kerjasama dengan Tokopedia ya, Tokopedia. Oke, kasih ya. Kelompok 4. Kelompok 4 ini tentang hiburan. Nah, Ibu tanya tadi nih, aplikasi ajaib yang paling yang ajaib untuk kalian pakai di mana di situ ada AI-nya. Apa tuh? FYP, Bu. Oh, FYP. Di TikTok. Jadi itu menghasilkan apa tuh? Itu menampilkan video yang cenderung kita sukai. Kita sukai. Terus yang kedua itu sistem matchmaking di game. Oke. Mencari lawan yang seimbang dengan kita biar tak bosan. Oh, mencari lawan yang seimbang biar itu berarti di Mobile Legend ya? Ya. Di FF ya? Oke. Kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ya. Transportasi dan navigasi atau Google, menggunakan Google Map, Gojek, Grab atau Maxim. Nah, Ibu tanya nih, aplikasi yang paling ajaib nih sering dipakai? Gojek. Kenapa tuh Gojek? Lebih murah? Terus? Dan lebih cepat. Lebih cepat. Ada nggak AI-nya di situ? Ada. Apa tuh? Oke, berarti dia AI-nya mencari Google tolong carikan rute tercepat ya. Berarti di Google Map-nya ya, mencari rute tercepat di mana yang tidak macet. Kemudian apa lagi? Menghemat ongkos. Luar biasa. Baik, sudah ready untuk mengajukan, tadi dikerjakan bareng-bareng ya. Jadi ngerjakannya itu jangan satu ditemani tapi tetap diskusi ya. Jadi lebih cepat ya. Waktunya lebih cepat untuk diskusi. Nah, ada tadi mungkin yang untuk yang kelompok apa tuh? Kelompok transportasi dan navigasi yang make Gojek atau make di sini ada Maxim ya kalau di Kayagung ya. Nah, dia lebih murah dan lebih cepat rutenya. Itu berarti apa namanya? Yang diterapkan di sekolah untuk merekomendasikan berarti cepat sampai datang ke
ke sekolah. Kalau pendidikan itu digunakan apa tuh yang lebih enak, Nak? Pakai yang mana? ChatGPT apa tuh? Google Translate. Oke. Google Translate gunakan untuk apa tuh? Untuk Belajar makan. oh, jadi lebih mudah dan Membantu memahami materi berbahasa asing. sip. Keren. Keren. Kalau kelompok 1 tadi kan tentang e-commerce nih. Nah, Ibu tanya nih ya, apa yang bisa diuntungkan dalam materi di sekolah kita? Tadi apa tadi? Misal beli alat-alat. Yang bisa diuntungkan tuh baju, Itu kayak blog, kosmetik. Itu untuk pakaian pribadi. Kalau misalnya direkomendasikan untuk pelajaran kita di sekolah. Buku itu lebih murah ya? Oke. Ada diskon? Di ongkir ya? Gratis ongkir. Oke, kelompok 4 nih. Kelompok 4, gimana nih hiburan tadi? Selain Mobile Legend tadi kan, apa sih yang bisa diterapkan untuk merekomendasikan materi pelajaran? Apa tuh? Kalau musik, apa? Video apa tuh? Video pembelajaran, betul. Terus apa lagi nih? Untuk hiburan? Pakai musik sambil ada kan tuh orang cara belajarnya harus menggunakan musik lebih ringan, lebih nyaman ya. Oke. Baik, ready untuk maju ke depan masing-masing kelompok? Oke. Kita panggil sesuai urut atau mau siapa yang duluan? Sesuai urut. Oke, kalau sesuai urut kita panggil dulu kelompok 1. Silahkan maju. Kelompok 1. Boleh bergilir ya, bacanya boleh bergilir ya. Hadap depan nak, biar teman-temannya lihat. Gak apa yang lain juga boleh. Boleh sudah berhadapan, kalau sudah selesai semua boleh berhadapan ke depan. Sambil berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Luciani Putri dari kelompok 1 dan Rizky, Julian, Olija ingin mempresentasikan tentang aplikasi cerdas AI. Belanja online, e-commerce sama media sosial. Sama identifikasi fitur cerdas yang menggunakan AI. Dituliskan seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, rekomendasi produk sesuai pencarian dan riwayat belanja, atau chatbot fitur customer service otomatis yang menjawab pertanyaan pembeli. Kedua, data yang dikumpulkan seperti video, like, durasi tontonan, akun, dan di follow komentar. Seperti aplikasi TikTok Shop. Riwayat pencarian produk, barang yang sering dilihat, ditambahkan ke keranjang atau dibeli, waktu dan frekuensi belanja. Keputusan yang dihasilkan AI menampilkan video jenis halaman for you, menampilkan produk berupa atau perlengkapan, misalnya beli HP, direkomendasikan casing atau beli buku untuk belajar. Transportasi AI bisa digunakan untuk membuat pengalaman belanja lebih mudah, misalnya menampilkan flash tag sesuai minat pembelian atau memberi notifikasi saat harga produk yang diinginkan turun.
Manfaat terbesar, belanja lebih cepat dan praktis karena produk yang dicari langsung muncul. Menemukan barang baru yang referensi dengan kebutuhan. Membantu penjualan masyarakat produknya lebih tepat sasaran. Resiko dan sisi negatif bisa membuat orang boros karena sering tergoda rekomendasi jualan. Data pribadi, alamat, riwayat belanja bisa bocor jika tidak aman. Produk yang kurang relevan juga bisa ikut ditampilkan sebagai iklan. Baiklah. Masing-masing kan kemarin kalau yang pertama itu mengajukan pertanyaan adalah kelompok kedua. Silakan kelompok kedua mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang lebih dominan berbelanja online dibandingkan berbelanja offline? Jadi pertanyaannya untuk kelompok pertama, mengapa orang lebih dominan berbelanja online daripada berbelanja offline? Oke. Berapa bisa di Kamu yang jawab apa? Karena orang lebih dominan berbelanja online dibandingkan berbelanja di toko fisik karena berbagai faktor seperti kemudahan dan kenyamanan yang memungkinkan berbelanja dari mana saja dan kapan saja, harga yang lebih kompetitif serta banyaknya promosi dan diskon, pilihan produk yang lebih banyak dan berbagai penjual, serta kemudahan membandingkan harga dan melakukan pembayaran. Jadi sudah diambil ya, kesimpulannya adalah lebih mudah belanja, terus harganya lebih murah, pilihannya lebih banyak, ya. Oke. Baiklah. Tutup dulu. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 1. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siap-siap kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Siapa nih yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Septi Rahmadania, saya Nabila Baroka, Saya Amanda Sari. saya Silva Putra Aisyah. Kita tentang materinya pendidikan. Kami kelompok 2 materinya tentang pendidikan dan produktivitas. Fitur identifikasi fitur cerdas yang menggunakan AI. 1. Fitur rekomendasi soal latihan sesuai kelemahan siswa. 2. Fitur penerjemahan otomatis untuk membantu memahami materi berbahasa asing. Data apa yang dikumpulkan? Contohnya, nilai ulangan atau kuis siswa. 2. Keputusan apa yang dihasilkan AI? Memberikan soal tambahan sesuai kelemahan siswa. Bagaimana teknologi AI seperti ini bisa digunakan di bidang lain? Contohnya pendidikan. 1. Grammarly dapat membantu meningkatkan kualitas tulisan mereka dengan memperbaiki kesalahan tata bahasa dan gaya tulisan. 2. Photomate dapat membantu menyelesaikan soal matematika dengan cara memindai soal menggunakan kamera smartphone. 3. Google Translate dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain sehingga pengguna dapat memahami konten dalam bahasa asing. Contoh pemanfaatan. AI dapat digunakan untuk membuat sistem belajar online yang adaptif. Misalnya jika seorang siswa lemah dalam matematika,
pecahan, sistem akan otomatis memberikan latihan tambahan dan video penjelasan khusus tentang pecahan. Manfaat terbesar. 1. Membantu siswa belajar sesuai kebutuhan masing-masing. 2. Membuat belajar lebih efisien karena siswa bisa fokus pada materi yang sulit. 3. Guru lebih mudah memantau perkembangan siswa. Potensi resiko atau sisi negatif. 1. Siswa bisa terlalu bergantung pada AI dan jadi kurang berusaha sendiri. 2. Data pribadi siswa atau nilai kebiasaan belajar bisa disalahgunakan jika tidak dijaga. 3. Bisa menimbulkan kesenjangan jika ada sekolah yang tidak memiliki akses internet teknologi AI. Materi dari kelompok 2, karena kelompok 2 yang memberikan materi, sehingga kelompok 3 memberikan pertanyaan sebelum mereka untuk presentasi mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja fitur yang berada di bidang pendidikan? Fitur yang berada di bidang pendidikan yaitu ada 3. Grammarly itu membantu meningkatkan kualitas tulisan kita agar lebih bagus. Terus, Potomat itu dapat membantu menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga, Google Translate itu menerjemahkan teks dari bahasa ke bahasa lain sehingga kita dapat mengerti kalau orang berbicara kalau menggunakan bahasa lain, bahasa asing. Sudah, tutup lah. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami yang beranggota Febrian Syaputra, Yansa Saputra. Saya Putri Melinda Sari. Saya Erin Bijlianti. Satu, minimal 2 fitur di aplikasi ini yang menurut kalian pintar atau bisa menebak keinginan kalian. 1. Fitur rekomendasi rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas Maps plus AI. 2. Fitur percocokan otomatis antara driver dan penumpang terdekat. Grab. AI membantu aplikasi transportasi online memilih rute tercepat agar penumpang cepat sampai dan ongkos lebih hemat. Selain itu, AI bisa memprediksi jam sibuk untuk menambah armada di daerah tertentu. Ada yang ingin menanya? Oke, ini kelompok 3, berarti kelompok paling kecil ya. Kelompok ini. Waalaikumsalam. Fitur apa saja menurut Anda cerdas dalam bidang transportasi? Menurut saya, fitur rekomendasi rute tercepat berdasarkan AI. Fitur pencocokan otomatis antara dan penumpang. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Siap-siap kelompok 1 buat pertanyaan ya. Semuanya perlu diperhatikan ya, biar nanti saling bisa berkomunikasi tentang materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang subbab yaitu bidang hiburan. Kelompok kami beranggotakan saya Ahmad Damiri dan Ahmad Fadil Azaka, Asmawati dan Aidila. Tuliskan 2 minimal fitur di aplikasi ini yang menurut kalian pintar atau bisa menebak keinginan kalian. Yang pertama adalah rekomendasi konten, video atau lagu sesuai minat pengguna. Contoh, For You feed di TikTok, rekomendasi For You di YouTube atau Spotify. Nomor 2, sistem matchmaking di game online yang mencarikan lawan seimbang berdasarkan skill dan kemampuan. Data apa yang dikumpulkan? Data yang dikumpulkan adalah video atau lagu yang sering ditonton atau didengarkan, durasi menonton atau mendengar, like, komentar, share, dan playlist yang dibuat. Keputusan apa yang dihasilkan? Keputusan yang dihasilkan adalah menampilkan konten sejenis di beranda atau For You page, menyusun playlist atau rekomendasi lagu atau video sesuai selera pengguna. Contoh pemanfaatannya adalah AI bisa membuat pengalaman hiburan lebih personal. Misalnya Spotify membuat playlist otomatis seperti Discover Weekly yang sesuai selera musik tiap orang. Di game, AI bisa menyesuaikan tingkat kesulitan musuh agar permainan tidak cepat bosan. Manfaatnya adalah liburan terasa lebih seru dan sesuai minat masing-masing. 2, tidak perlu repot mencari lagu atau video atau game yang cocok karena sudah direkomendasikan oleh AI. 3, membuat pengguna menemukan konten baru yang relevan. Sisi negatifnya adalah bisa bikin kecanduan karena selalu disuguhi konten yang disukai. 2, mengulangi eksplorasi konten di luar minat pengguna. 3, privasi bisa terganggu karena data perilaku hiburan dikumpulkan terus-menerus. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kalian kelompok 4. Terdapat fitur apa saja yang ada di hubungan? Fitur yang ada di hiburan adalah 1, For You Feed di TikTok, rekomendasi For You di YouTube, matchmaking di game, terus rekomendasi video di beranda YouTube Short. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-upload dong kelompok 4 dan beri aplaus untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan pembelajarannya tak bertemu dengan Ibu? Oke, sebelum menutup, hari ini bisa kita rangkum bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apa sih sebenarnya yang kalian dapat yang mengejutkan pada pembelajaran AI hari ini? Boleh berhadapan langsung ke depan sini. Nah, hadap dulu depan sini. Oke, atur dulu. Apa yang membuat mengejutkan pembelajaran AI hari ini? Ternyata AI bisa memudahkan segala pekerjaan. Tapi bukan berarti memudahkan pekerjaan tidak sesuai dengan pemikiran kita atau sebagai human atau sebagai manusia. Terus cara pandang kalian terhadap aplikasi yang ada di ponsel kalian sekarang ini berarti membuat kalian lebih ada yang nyaman, ada yang buat kecanduan. Apalagi nih? Ya. Nah, jadi ada hal-hal apa nak? Ada yang terhibur, betul. Kayak musik kan? Kayak aplikasi TikTok, kepengen buat apa tuh konten joget-joget ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar AI hari ini? Ada yang bisa seru, terus mendapatkan banyak ilmu. Tapi ternyata di sana kita ada dapat resiko dan keuntungan. Tadi resikonya apa? Salah satunya kecanduan. Keuntungannya apa nih?
mempermudah pekerjaan. Terus apa lagi? Mempermudah cara kita mencari informasi atau jawaban. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup hari ini, tadi AI apa nak? Kita sebut sama-sama. Artificial Intelligence, yang merupakan kecerdasan buatan yang dibuat dari Siapa tadi? Dari Alan Turing. Oke, sudah pintar. Tahun berapa? 1950. Dia dibuat untuk dalam bidang komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi artinya kecerdasan manusia bisa dirangkap pada menggunakan AI. Wow, semangat sekali. Luar biasa. Nah, untuk minggu depan, kalau hari ini kita tadi tentang apa tadi? Tentang AI, itu baru menerapkan. Untuk minggu depan, tugas kalian itu sebenarnya sebagai pelatih AI. Kenapa disebut pelatih AI? Bayangan untuk pembelajaran ke depan sebagai pelatih AI, artinya kita bisa mengkondisikan AI tersebut dengan cara kita. Tidak semua harus diserap, oke? Tidak harus diserap kan? Artinya AI itu belum tentu benar, tapi belum tentu juga tidak benar. Artinya sebagai manusia yang cerdas, karena ini adalah kecerdasan buatan, harus kita pilih, oke? Minggu depan kita sudah tahu materi selanjutnya. Hari ini mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan bisa diaplikasikan nantinya ke depannya, tapi harus di-stop tentang kecanduan. Materi hari ini Ibu akhiri. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, amin. Dalam keadaan yang tentunya akan tetap bersemangat menerima pembelajaran. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong untuk kita semua. Thank you ya. Terima kasih banyak.